Adakah ciri-ciri yang dapat diketahui apabila kita mengalami yang namanya penyusutan massa otot ketika sedang menjalankan fase cutting? Dalam kesempatan kali ini, gue akan coba berikan dua ciri-ciri yang tergolong umum untuk dapat dijadikan sebagai indikator supaya kalian bisa ambil kesimpulan secara kasar, yaitu adalah perubahan dari sisi visual dan juga perubahan dari sisi kualitas performa latihan kalian. Sederhananya adalah, jika kalian memperoleh yang namanya penurunan ukuran dari sisi visual dan juga kualitas performa latihan kalian secara jangka panjang, maka secara super kasar, dua situasi tersebut dapat mengindikasikan bahwa mungkin selama ini sudah disertai juga dengan adanya atrofi atau penyusutan massa otot. Alasan tadi gue menggunakan istilah secara jangka panjang itu dikarenakan yang namanya perubahan secara negatif dua faktor yang gue sebutkan tadi, yaitu visual dan juga kualitas performa secara jangka pendek, itu tidak menjamin bahwa hal tersebut secara pasti diakibatkan atau disertai oleh adanya penyusutan massa otot. Terlebih jika misalnya perubahan secara negatif yang diterima itu tidak bersifat signifikan. Misalkan dari sisi visual, umumnya ketika kalian baru mulai menjalankan kondisi hypocaloric alias defisit, misalnya baru beberapa minggu awal atau 1 bulan pertama, wajar apabila seiring waktu berjalan ketika sedang menjalankan fase defisit, kalian akan diikuti juga atau disertai dengan adanya penurunan retensi air, baik secara intraseluler maupun ekstraseluler, dan juga diikuti dengan penurunan kuantitas glikogen di dalam jaringan otot kalian. Di mana berkurangnya dua hal atau faktor tersebut, umumnya akan menyebabkan adanya penurunan secara sedikit ukuran visual pada suatu bagian otot dan tubuh kalian secara keseluruhan. Lalu kita lanjut ke sisi kualitas performa latihan. Perlu diketahui bahwa yang namanya penurunan tingkat performa latihan kalian secara jangka pendek, misalnya beberapa hari atau 1-2 minggu, umumnya hal tersebut tidak menjamin bahwa disebabkan atau disertai oleh adanya penyusutan massa otot dan lebih rentan dipengaruhi oleh faktor-faktor di layar ini. Tapi tentunya, terlepas disebabkan oleh faktor apapun itu yang tadi disebutkan, apabila hal ini berlangsung secara jangka panjang dan kalian tidak mencari solusi untuk bisa kembali menerapkan atau menjalankan atau menunjang terjadinya prinsip progresif overload, maka cepat atau lambat umumnya akan disusul atau disertai dengan adanya potensi atrofi atau penyusutan massa otot di kemudian hari atau secara jangka panjang. Sehingga, sekaligus menjawab pertanyaan di atas ini, apabila selama ini kalian masih dapat berprogresi dengan baik, di mana kalian masih dapat mampu menunjang terjadinya prinsip progresif overload, maka secara kasar dapat mengindikasikan bahwa resiko terjadinya potensi muscle loss itu masih sangat minim atau bahkan belum ada sama sekali untuk saat ini. Cheers!